kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran rational expectation atau yang disingkat dengan RATEC. Nah, sebelum masuk ke topik pembicaraan pada kali ini, kalian tahu gak sih gimana aliran RATEC itu bisa muncul dan berkembang? Jadi, aliran RATEC itu lahir dalam perkembangan teori makro modern sebagai kritik terhadap pendekatan lama yang menganggap ekspektasi itu sederhana dan menyesuaikan secara lambat. Nah, tokoh awalnya itu John F. Mood yang memperkenalkan istilah rational expectation pada awal tahun 1960-an. Nah, pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh ekonom seperti Robert Lucas, Thomas Sargent, dan Robert Barrow. Nah, jadi aliran ini menekankan bahwa pelaku ekonomi membuat keputusan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan semua informasi yang tersedia, baik pengalaman masa lalu maupun informasi tentang kebijakan pemerintah, sehingga ekspektasi mereka terhadap kondisi ekonomi cenderung cepat akurat. Nah, karena itu masyarakat cepat menyesuaikan perilakunya. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan makro yang bisa diprediksi tidak akan efektif dalam mengubah variabel real secara berkelanjutan. Aliran RATEC juga memiliki beberapa pokok-pokok utama. Nah, sebelum saya bahas, kalian penasaran nggak sih apa aja yang ada di pokok-pokok utama aliran RATEC ini? Jadi, ayo kita bahas. Yang pertama ada rational ekspektasi, di mana pelaku ekonomi tidak sekedar melihat tren di masa lalu, tetapi menggunakan seluruh informasi yang masih tersedia, mulai dari data historis, kebijakan yang sedang berjalan, dan hingga perkiraan masa depan untuk memprediksi harga dan variabel ekonomi lainnya. Jadi contohnya tuh kayak kalau pelaku ekonomi yang menebak masa depan seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, mereka cuma lihat dari pola masa lalu. Jadi juga melihat dari data historis yang ada, kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia yang sedang berlaku, dan informasi atau berita tentang kondisi ekonomi ke depannya. Nah, dari informasi semua itu, mereka bisa bikin prediksi yang masuk akal, kayak gitu. Yang kedua ada ketidakefektifan kebijakan, di mana kebijakan moneter atau fiskal yang sudah diantisipasi atau diumumkan terlebih dahulu oleh pemerintah pada dasarnya tidak mampu lagi mendorong output dan kesepakatan kerja, bahkan dalam jangka pendek pun, karena pelaku ekonomi langsung menyesuaikan perilakunya. Jadi contoh sederhananya itu seperti pemerintah atau Bank Indonesia mengumumkan kalau ekonomi itu lagi melambat. Nah, dari kami akan mencetak banyak uang supaya inflasi lebih naik sedikit dan ekonomi mendorong. Jadi pekerja, perusahaan, dan investor dengar pengumuman itu tuh, lalu mikir, berarti kedepannya harga-harga bakalan naik dan mahal. Dan akhirnya pekerja meminta kenaikan upah dengan nominal lebih tinggi supaya tidak rugi inflasi. Dari perusahaan juga dong langsung menaikkan harga jual, karena itu biaya akan naik. Dan dari investor juga atur portofolio, karena ekspektasi inflasi itu kan naik tuh. Nah, begitu pemerintah benar-benar menjalankan kebijakannya dengan mencetak uang dan menaikkan belanja, harga dan upah supaya naik duluan karena semua orang sudah mengantisipasinya. Akibatnya, output dan kesempatan kerja tidak lagi naik banyak, justru malah membuat investasi menjadi lebih tinggi. Gitu. Yang ketiga ada kritik Lucas, di mana aliran ini mengingatkan bahwa tidak tepat mengubah kebijakan ekonomi hanya berdasarkan pola data masa lalu. Karena ketika kebijakan berubah, cara orang bereaksi dan membentuk ekspektasi juga berubah, sehingga model lama tidak lagi valid. Nah, yang keempat itu ada pasar bersih. RATEC umumnya mengasumsikan harga dan upah bersifat cukup fleksibilitas, sehingga pasar relatif cepat menyesuaikan diri dan kembali ke posisi keseimbangan melalui perubahan harga, bukan lewat penyimpanan output yang berkepanjangan. Contoh simpelnya itu seperti tiba-tiba terjadi permintaan terhadap suatu barang turun. Di dalam dunia RATEC, produsen tidak membiarkan barang itu numpuk dan produksi turun lama. Nah, tapi mereka tuh menurunkan harga supaya barang tetap laku. Karena harga turun, konsumsi tertarik beli lagi. Produksi akan tetap berjalan kembali dan penyimpanan output atau pengangguran harga hanya terjadi sebentar saja. Gitu. Yang kelima atau yang terakhir itu ada peran informasi. Jadi, informasi dianggap sangat penting dan menyebar dengan cepat. Karena itu, kesalahan ekspektasi biasanya bersifat sementara, tidak terus-menerus ke arah yang sama, dan akan dikoreksi seiring pelaku ekonomi belajar dari pengalamannya. Mengulas materi awal, kalian ingat gak nih siapa saja tokoh pemikiran yang mengembangkan aliran ini? Siapa tuh, Kak? Kira-kira
Kalian ingat gak ya jawabannya? Ya, enggak, Kak. Jadi, yang mengembangkan aliran ini itu ada Robert Lucas, Thomas Hargen, dan Robert Barrow. Terus, kalian tahu nggak siapa yang mengkritik pendekatan makroekonominya? Keynesian. Jadi Keynesian ini mengkritik pendekatan makroekonomi dan mendorong lahirnya cara pandang baru dalam teori makro modern. Keren ya beliau. Nah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu aliran Ratek atau rational ekspektasi melihat pelaku ekonomi sebagai pihak yang rasional dan membentuk ekspektasi dengan memanfaatkan berbagai informasi, bukan sekedar meniru pola masa lalu. Akibatnya, kebijakan moneter dan fiskal yang sudah bisa diprediksi menjadi kurang efektif mendorong output dan kesempatan kerja. Karena masyarakat cepat menyesuaikan perilakunya dengan asumsi harga dan upah yang fleksibel serta peran informasi yang sangat penting. Nah, Ratek menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana ekspektasi dan kebijakan makro saling berhubungan dalam perekonomian modern. Begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.